Ya, halo teman-teman. Ini adalah video pembelajaran untuk kelas literasi media ya, untuk pertemuan keempat. Nah, kita akan melanjutkan bahasan yang minggu lalu, masih membahas tentang halayak rentan. Kalau minggu lalu itu kita bahas anak dan remaja, kali ini di video ini saya akan membahas tentang halayak rentan lain, yaitu perempuan dan kelompok lanjut usia. Kita langsung saja ya. Nah, yang pertama ada 3 alasan ya, mengapa perempuan menjadi halayak rentan. Jadi kita bahas tentang perempuan dulu ya. Yang pertama ini terkait dengan jumlah pekerja media perempuan yang jauh lebih sedikit dibandingkan laki-laki ya. Nanti ada beberapa data-datanya. Lalu yang kedua, perempuan itu lebih banyak sebagai objek ketimbang jadi subjek. Jadi perempuan sebagai subjek media itu lebih sedikit daripada laki-laki. Dalam konteks ini sebenarnya subjek itu seperti menjadi orang yang berperan penting atau menjadi narasumber bagi media gitu ya. Lalu yang ketiga, perempuan lebih sering menjadi objek yang seperti tadi saya katakan. Jadi objek-objek yang dibingkai, kemudian dilabeli oleh stereotip tertentu dan dimitoskan ya, gitu. Nanti akan kita bahas dan ini sebetulnya yang kemudian dikritisi oleh kalangan-kalangan aktivis-aktivis feminis ya. Jadi bagaimana perempuan digambarkan di media, kemudian bagaimana stereotip yang muncul dan sebagainya. Nah, pertama tentang yang jumlah pekerja media, sini ada beberapa data dan fakta. Data dari Aliansi Jurnalis Independen (AJI) tahun 2012 itu menunjukkan kalau jumlah jurnalis perempuan hanya sepertiga dari jurnalis laki-laki. Jadi memang lebih sedikit. Kondisi pekerja media di Indonesia masih didominasi oleh laki-laki. Perempuan sedikit pun ada, eh, tidak sampai level top manager ya, atau misalnya pemimpin redaksi, jarang sekali pemimpin redaksi perempuan. Paling paling ya hanya beberapa nama ya, seperti kita tahu ya, mungkin Najwa Shihab, karena memang dia juga akhirnya membuat media sendiri. Sebelumnya ketika dia masih di Metro gitu, dia juga kan hanya ya levelnya tidak sampai top manager seperti itu. Lalu di dunia internasional sebetulnya kondisinya tidak jauh berbeda. Hasil riset dari International Women's Media Foundation ini, itu 2/3 pekerja media adalah laki-laki. Jadi 73% manajer puncak diduduki oleh laki-laki. Nah, ini juga sebetulnya terjadi nggak hanya di bidang media ya. Kalau kita baca gitu data-data dari beberapa pemikir-pemikir perempuan yang memperjuangkan hak-hak perempuan, memang secara global di banyak bidangnya, industri apapun sebetulnya porsi laki-laki dan perempuan memang belum imbang gitu, masih didominasi oleh laki-laki, terutama eh, pada posisi pimpinan ya, pucuk-pucuk pimpinan gitu, seperti manajer atau direktur dan sebagainya. Lalu kalau di media, topik atau rubrik yang banyak dipegang oleh perempuan itu lebih ke seperti selebriti, kesehatan, seni gitu. Jadi memang ada yang politik, ekonomi, seperti hukum, cuman jumlahnya balik lagi masih kalah oleh pekerja laki-laki gitu. Perempuan lebih banyak nanti di kesehatan, seni, selebriti. Teman-teman bisa lihat misalnya kalau baca media online gitu, Detik atau apa, coba aja dicek di bagian redaksi gitu, susunan redaksi. Di situ kelihatan tuh nanti nama-namanya. Teman-teman bisa lihat yang perempuan banyaknya ditaruh di mana gitu. Nah, itu kondisinya ya. Jadi ini yang pertama, kenapa perempuan menjadi hal yang rentan karena memang posisi mereka di industri media sendiri masih kalah ya. Masih kalah dibandingkan oleh laki-laki. Yang kedua, perempuan sebagai subjek media. Nah, di sini maksudnya perempuan sebagai subjek atau narasumber berita itu terbatas hanya di beberapa isu. Antara lain hanya sosial, hiburan, pendidikan, kesehatan gitu. Dan sedangkan isu-isu strategis seperti ekonomi, politik, hukum masih didominasi oleh laki-laki. Ini maksudnya masih ya, tipe. Ya, teman-teman bisa lihat kalau misalnya ada talk show di televisi atau narasumber-narasumber yang dikutip di beberapa media itu memang masih didominasi oleh laki-laki gitu. Apalagi isu-isu yang berkaitan dengan politik, ya walaupun ada perempuan. Seperti kita lihat kalau
saat ini yang lagi sering menjadi narasumber dalam bidang hukum tuh Asfinawati ya. Beliau adalah dari LBH ya, LBH Jakarta. Tapi ya hanya itu aja, hanya beberapa. Kalau kalau teman-teman lihat misalnya diskusi atau talk show di Mata Najwa atau di mana, masih didominasi oleh laki-laki sebetulnya gitu. Perempuan masih sedikit, walaupun bukan berarti tidak ada tapi memang sedikit. Dan lebih banyak isu-isunya nanti lebih ke kesehatan seperti itu ya, pendidikan, hiburan, baru itu lumayan banyak narasumber dari perempuan. Lalu yang ketiga, nah ini yang terkait dengan bagaimana perempuan dikonstruksi oleh media. Jadi perempuan lebih sering dijadikan objek sebetulnya dan dibingkai dengan makna-makna tertentu sehingga memunculkan stereotip tertentu. Nah, nah ini ada mitos kecantikan dan stereotip. Kecantikan ditunjukkan dengan pembicaraan dan penampilan menurut pandangan laki-laki gitu. Jadi memang sebetulnya sesuatu dikatakan cantik atau tidak oleh media, oleh narasi media sebetulnya itu tidak murni ya, tidak objektif, Kak. Jadi masih banyak yang ya berdasarkan kepentingan-kepentingan tertentu, entah itu karena alasan kapitalisme gitu, untuk menjual produk atau memang ya berdasarkan pandangan-pandangan laki-laki gitu ya. Jadi tubuh tubuh perempuan juga lebih sering dibicarakan dibandingkan dengan pengetahuannya dan pendapatnya mengenai isu-isu strategis gitu ya. Berita-berita masih melakukan itu. Teman-teman bisa lihat apa ya, kalau berita-berita di online masih mengeksploitasi tubuh. Sering banget judul-judul kayak ya penampilan seksi apa siapa seperti itu ya, itu masih menghiasi kondisi media di Indonesia gitu. Jadi tubuhnya yang banyak disorot gitu. Waktu itu bahkan pernah aktivitas seksualnya, teman-teman mungkin masih ingat berapa bulan yang lalu detik.com sampai harus meminta maaf karena memberitakan Nora ya. Nora tuh istrinya Jering ya yang lagi di penjara karena kasus undang-undang ITE ujaran kebencian. Terus ada wartawan Detik yang membuat berita itu tentang yang cuman ngambil dari Instagram kemudian dijadikan berita, dan Instagram pun dari komentar netizen gitu tentang aktivitas seksualnya Nora. Ya akhirnya ya Noranya keberatan. Ya jadi sempat ramai waktu itu ya. Terus belum lagi ya macam-macam lah ya. Setelah itu Viva News juga sempat blunder membuat berita ya tentang yang berbau-bau seksis gitu ya, dan membahas tentang tubuh gitu, dan yang paling sering kena adalah perempuan ya. Ya makanya itu yang dikatakan juga kenapa perempuan sering menjadi objek dan lebih banyak yang dibicarakan adalah tubuhnya gitu, mitos kecantikannya seperti itu ketimbang pemikiran, gagasan seperti itu. Dan kecantikan digambarkan media itu dalam bentuk fisik tertentu seperti langsing, kulitnya putih, rambutnya panjang seperti itu ya. Ya ini mungkin teman-teman udah belajar ya, udah mungkin beberapa kali baca juga kajian-kajian khususnya yang terkait dengan feminisme ya. Sebenarnya hal-hal ini yang juga di apa ya, dikritisi gitu terkait dengan media, bagaimana media mengkonstruksi perempuan ya. Nah, tiga faktor ini sebetulnya yang menjadi alasan kenapa perempuan itu menjadi halayak yang rentan gitu. Jadi ketika kita bicara literasi, kita bicara pemahaman dan kemampuan menganalisis ya. Nah, makanya literasi menjadi penting bagi perempuan karena apa? Karena yang ditampilkan media masih seperti itu gitu. Jadi ini sebetulnya ya kerja beratnya teman-teman yang bergerak di bidang feminisme ya, menurut saya gitu, karena membuat penyadaran itu tidak gampang gitu. Masih banyak masyarakat yang menganggap ya memang nggak apa-apa seperti itu. Berita tentang tubuh perempuan nggak masalah gitu. Nah itu kan apa ya, ya itulah challenge-nya gitu untuk menyadarkan masyarakat bahwa sebetulnya ya tidak tidak apa ya, tidak bagus juga gitu ketika semua konten-konten itu tentang perempuan hanya sisi tubuhnya saja yang dieksploitasi seperti itu dan dengan stereotip tertentu. Nah, kita lanjut lagi. Menurut Rebecca L. Collins, ini ada 5 isu yang dihadapi perempuan di media. Apa saja? Nah, ini yang pertama kurang terwakili tadi ya, karena memang jumlah pekerjanya juga masih kalah dibandingkan jumlah pekerja laki-laki khususnya di media. Lalu yang kedua, perempuan juga masih menjadi objek seksual tadi, lebih banyak misalnya ngomongin tentang tubuhnya, tentang aktivitas seksualnya, seperti itu.
Lalu yang ketiga subordinasi. Nah, subordinasi ini menjadi subordinat atau bawah didominasi ya, menjadi bukan bukan subjek yang mendominasi tapi didominasi ya. Dan dalam konteks ini perempuan masih menjadi subordinasi dari laki-laki, apalagi di Indonesia lebih banyak budaya patriarki ya, teman-teman. Dan itu akhirnya juga menyinggung di dalam dunia media kita gitu. Jadi budaya patriarki yang kuat yang masih menganggap ya udah perempuan urusannya misalnya domestik ya, rumah tangga seperti itu. Itu bahkan tercermin dari iklan-iklan juga gitu. Iklan-iklan kalau teman-teman perhatiin, iklan-iklan yang sifatnya misalnya peralatan rumah tangga, sabun cuci apa itu pasti perempuan gitu. Tidak ada penggambaran laki-laki di situ gitu. Walaupun ada laki-laki dia hanya sebagai model aja gitu, tapi tidak menunjukkan atau dikonstruksi untuk membantu misalnya pekerjaan-pekerjaan rumah tangga. Itulah kenapa sehingga sampai sekarang masih menjadi subordinat dari laki-laki. Lalu peran tradisional, nah ini juga masih berkaitan peran tradisional itu ya mengurus rumah. Nah, pemahaman ini juga masih yang ditampilkan di media-media ya, gitu. Jadi ya perempuan ya mengurus rumah tangga, kegiatan-kegiatan domestik seperti itu. Yang kelima gambaran tubuh. Nah, ini juga yang tadi juga menyinggung dengan objek seksual ya. Jadi masih banyak apa yang ditampilkan media itu ya yang cantik adalah yang langsing seperti itu ya, yang kulitnya putih gitu, rambutnya panjang, gambaran-gambaran tubuh seperti itu. Padahal ya macam-macam kan perempuan gitu. Dan definisi cantik sendiri kan masih bisa diperdebatkan, tapi media seringkali menggunakan kata cantik seenaknya sendiri gitu. Misalnya kayak, ya 5 pesona cantik siapa gitu. Mungkin kalau bagi sebagian orang pasti dilihat, oh enggak kok biasa aja sebetulnya gitu. Kadang kan cantik itu subjektif ya, cuman kan karena dikonstruksi oleh media, jadi kita mempunyai gambaran bahwa, oh yang cantik yang seperti itu gitu. Nah ini yang berbahaya dan perlu apa ya, pemahaman tentang hal itu masyarakat. Ya, ini yang 5 isu yang dihadapi perempuan, lalu kita lanjut lagi. Nah, sekarang apa sih pentingnya literasi media untuk perempuan? Ini ada beberapa yang bisa kita gali. Yang pertama, perempuan perlu memahami bahwa pandangan terhadap dirinya sangat dipengaruhi oleh media massa. Nah, pemahaman ini dulu gitu. Jadi, kesadaran bahwa sebetulnya media massa itu sangat berpengaruh terhadap bagaimana masyarakat memandang perempuan gitu akhirnya. Ketika perempuan lebih banyak dijadikan objek, ya akhirnya masyarakat akan seperti itu gitu, menganggap bahwa yang ditampilkan media itu betul gitu. Apapun narasi di iklan, cerita di sinetron, di acara-acara itu kan sebetulnya masih menunjukkan apa ya, sisi itu ya yang dijual gitu. Coba deh teman-teman kalau di acara talk show, pembawa acaranya pasti laki-laki dan itu pasti ada perempuannya. Zamannya dulu Tukul Arwana ada Vega. Terus sekarang yang Tukul juga ada tuh di Indosiar. Pasti ada sosok perempuan yang sebenarnya bukan menjadi ini utamanya pembawa acara. Enggak, dia hanya nimpal-nimpalin. Terus dikenakan pakaian seksi ya. Apalagi acaranya Hotman Paris tuh kan teman-teman. Dulu pernah ada ya. Nggak tahu sih sekarang masih ada apa enggak. Saya nggak tahu. Di iNews. Itu kan selalu ada sosok perempuan. Orang-orang media nyebutnya ya pemanis seperti itu. Tapi kan ya itu akhirnya apa, perempuan hanya sebagai objek aja selalu seperti itu. Belum lagi acara-acara olahraga, pasti perempuan dan itu pakaiannya agak seksi seperti itu ya, gitu. Walaupun dia sebenarnya nggak paham juga tentang sepak bola atau, apa gitu ya. Jadi hanya itu aja, misalnya, membawakan kuis gitu, tapi pemahamannya enggak. Jadi yang digali bukan bukan cara berpikirnya, tapi tubuhnya gitu, objek, seperti itu. Lalu ya ini, jadi penampilan diri adalah isu terpenting ya. Jadi banyak perempuan fokus terhadap hal tersebut sehingga melupakan kompetensinya, kompetensi diri yang lain gitu. Karena ya menurut mereka ya udah yang dilihat penampilannya kok gitu. Akhirnya berlomba-lomba seperti itu. Makanya ketika ada sosok Najwa Shihab gitu ya di Indonesia itu sebenarnya cukup bagus menurut saya ya, sosok perempuan yang dilihat oleh masyarakat itu karena kecerdasannya seperti itu. Dan kita butuh banyak lagi seperti itu gitu yang menunjukkan perempuan tuh nggak harus dilihat untuk pemanis untuk acara aja atau digambarkan di dalam sinetron selalu yang tertindas dan menjadi ibu rumah tangga misalnya seperti itu. Nah, akhirnya ya seperti itu ya objek.
dan fenomena memamerkan anggota tubuh demi mendapat perhatian dan pengakuan diri. Nah, ini akhirnya juga sampai ke lingkup wilayah digital, media digital, di media sosial akhirnya banyak perempuan-perempuan yang berlomba untuk memamerkan tubuh aja gitu, bukan bagaimana gagasannya, pikirannya, seperti itu. Sehingga apa? Hal ini membuat penilaian yang kurang menguntungkan di ruang publik gitu. Jadi ya akhirnya banyak mayoritas orang melihat ya udah perempuan dilihat badannya aja misalnya seperti itu. Karena perempuan hanya menjadi objek. Balik lagi ke situ. Walaupun sih sebetulnya di era media sosial sekarang menurut saya ya sudah banyak kok perempuan-perempuan yang membranding dirinya, yang menampilkan dirinya di media sosial itu tidak melulu soal pakaian, penampilan tidak gitu, tapi juga cara berpikirnya. Itu juga cukup fenomena yang bagus ya menurut saya karena memang media sosial itu tempatnya gitu. Kita bisa menunjukkan diri kita seperti apa. Dan ya perempuan yang udah mulai apa ya ibaratnya menunjukkan dirinya itu tidak sekedar cantik tapi juga cerdas misalnya gitu dan cantik itu relatif gitu itu mulai banyak juga gitu tidak sekedar hanya foto seksi aja kayak gitu ya. Oke, yang berikutnya fenomena komentar dan penampilan seksis di media. Jadi perlu kesadaran untuk menghindari bentuk-bentuk pelecehan pada perempuan seperti catcalling, komentar, gambar anggota tubuh, dan pelecehan cara berpikir dan berpendapat. Ini masih banyak ya terjadi khususnya di media sosial juga ya. Gimana orang akhirnya menganggap pelecehan itu sebagai sesuatu yang biasa gitu. Karena apa ya? Karena ya itu sebenarnya dampaknya apa ya? Bukan dampak. Ini sejarah panjang sih ya. Tapi sisi positifnya adalah kesadaran bahwa melecehkan secara verbal gitu atau non verbal itu mulai menjadi perhatian itu sisi positif menurut saya gitu kan. Sekarang udah ada istilah catcalling dan orang-orang mulai aware ya. Misalnya kita tidak boleh melecehkan walaupun hanya sekedar apa gitu apalagi cuma berkomentar tentang tubuh seperti itu ya. Dan kesadaran ini mulai banyak muncul di media sosial, banyak orang bercerita bahwa dirinya sering mengalami seperti itu ya perempuan-perempuan gitu. Itu bagus karena bisa mengedukasi juga, mengedukasi bukan hanya perempuan sebagai korban, tetapi juga laki-laki gitu sebagai pelaku. Jadi mereka tahu bahwa perempuan itu nggak nyaman loh digituin seperti itu. Jadi media sosialnya bisa menjadi gerakan juga ya bagi literasi tentang perempuan gitu. Karena ya sampai sekarang itu masih terjadi sih teman-teman dan banyak yang menganggap itu biasa aja, padahal itu ya nggak bagus sebetulnya gitu. Komentar-komentar yang mengomentari tubuh misalnya seperti itu, atau pelecehan cara berpikir dan berpendapat yang bilang perempuan tahu apa misalnya seperti itu. Jadi itu masih terjadi dan memang itu yang perlu dibangun ya sekarang gitu literasi tentang seperti itu, khususnya di media sosial juga sih. Kalau di media massa, mungkin narasi-narasi itu juga masih kadang kita sering lihat di sinetron, di apa gitu ya. Tapi saya rasa kalau untuk komentar-komentar tentang tubuh tidak ya, cuman memang penggambarannya aja, penggambaran seperti itu. Karena memang harus berhati-hati juga gitu. Dan kalau di media sosial sebenarnya penting juga mengedukasi kayak selebgram-selebgram yang punya pengikut banyak dan dia perempuan misalnya untuk yang tidak harus menampilkan selalu menampilkan misalnya sisi tubuhnya saja gitu, tapi juga pemikiran dia tentang suatu hal gitu. Beberapa mungkin sudah menyadari ya, udah mulai coba komen tentang isu tertentu, entah itu politik, ekonomi, beberapa selebgram ya. Cuman ya itu harus dilakukan terus karena masih banyak juga yang akhirnya berkomentar bukan pemikirannya, merendahkan pemikirannya malah aduh, ngapain sih ngomongin politik misalnya. Udah lalu selebgram aja misalnya kayak gitu. Padahal ya itu yang perlu menurut saya dikembangkan ya di media sosial. Seperti itu. Nah, berikutnya perempuan juga perlu belajar mandiri, tidak terbebani mitos, label media, dan menyatakan sikap di media untuk isu-isu strategis. Nah, ini berkaitan sama yang tadi. Jadi, kita menyadarkan para perempuan untuk tetap menjadi dirinya sendiri, tidak terbebani dengan mitos-mitos yang ada di media, yang dikonstruksi oleh media gitu. Misalnya dia ngerasa nggak langsing atau dia ngerasa nggak putih gitu. Kemudian dia jadi tidak percaya diri. Nah, itu jangan sampai gitu. Jadi pemahaman itu juga perlu disampaikan juga kepada perempuan-perempuan gitu.
dan mulai banyak kok gitu. Jadi orang-orang yang lagi-lagi di media sosial ya, di media sosial menunjukkan dirinya apa adanya. Itu penting dan akhirnya orang juga banyak mengikuti gitu misalnya. Mungkin karena pemikirannya yang bagus gitu. Tidak hanya melulu menampilkan tubuhnya aja gitu untuk diposting, tapi juga ada pemikiran-pemikiran atau informasi-informasi bermanfaat yang bisa didapat. Nah, itu yang perlu apa namanya disampaikan sih lebih banyak. Karena media sosial itu memungkinkan ya. Kalau media massa kita masuknya agak susah karena ya memang harus dari dalam dibenahinya gitu ya, bagaimana media massa mengkonstruksi itu gitu. Tapi ini bisa dilakukan di media sosial, entah melalui kampanye-kampanye tertentu. Sekarang sih udah banyak ya kampanye-kampanye tentang pelecehan seksual gitu. Itu juga sisi positif juga. Selain itu juga udah mulai banyak perempuan-perempuan yang sudah berani speak up ya gitu, melawan narasi-narasi tentang ya itu tadi mitos-mitos tertentu, stereotip tertentu. Itu sebuah ini bagus juga ya, hal yang positif ya yang bisa dilakukan di media sosial. Lalu juga berbicara tentang bagaimana perempuan ditampilkan di media, ini juga bisa menyentuh banyak hal ya teman-teman, dan bisa melalui banyak media sebetulnya. Kita juga bisa pakai media film, misalnya media visual, fotografi ya, bentuk-bentuk perlawanan terhadap stereotip tentang perempuan itu bisa banyak dilakukan. Dan sekarang gerakan-gerakan itu sebetulnya udah mulai lumayan banyak ya, terutama di media sosial, Saya sih perhatikan ya udah mulai banyak kok orang yang mulai aware dengan hal ini gitu. Paling tidak misalnya sudah mengkampanyekan bahaya catcalling misalnya. Terus sudah banyak yang memihak juga gitu dari kaum-kaum laki-lakinya juga seperti itu. Jadi menurut saya ini juga perlu apa ya, terus disuarakan ya untuk mengcounter ya itu tadi mitos-mitos dan stereotip dan konstruksi perempuan di media seperti itu. Nah ini terkait dengan perempuan ya, kenapa literasi media itu kemudian penting ya oleh perempuan ya, karena alasan-alasan tadi dan apa yang bisa kita lakukan gitu. Itu tadi. Berikutnya ada satu lagi halayak rentan, yaitu kelompok lanjut usia atau orang lanjut usia. Nah, ini dia. Ya, ini kelompok lanjut usia. Ini gambar hanya pemanis ya teman-teman ya. Jadi saya pernah membaca kalau ada masalah kembalilah ke orang tua ya. Orang tua ya. Ya, ini maksudnya kelompok lanjut usia nanti ada penjelasannya. Jadi memang orang-orang dengan usia tertentu ya, yang udah pensiun, yang sudah tidak bekerja ya, yang memang banyak menghabiskan waktu di rumah atau memiliki banyak waktu luang gitu, dan mereka menjadi halayak yang rentan juga gitu, halayak rentan. Oke, eh, kita bahas yang pertama. Ada 5 variabel yang membedakan kelompok lanjut usia ya dengan kelompok lainnya, atau membedakan sesama kelompok lanjut usia tapi mereka sebenarnya berbeda. Nah, yang pertama pendapatan ekonomi ya. Ada orang-orang lanjut usia yang secara ekonomi baik, entah itu pensiunan apa gitu, sehingga dia sebenarnya udah mapan juga secara ekonomi gitu. Ada juga yang enggak gitu. Terus kondisi kesehatan ini juga beda-beda. Ada yang setelah pensiun misalnya udah usia tertentu tapi banyak penyakitnya, tapi ada juga yang masih sehat. Nah, ini nanti berpengaruh juga. Terus tingkat aktivitas, ada yang masih aktif, ada yang udah enggak gitu. Ya, ini berkaitan juga sama kesehatan tadi ya mungkin sebetulnya. Terus waktu luang. Kalau waktu luang ini kelompok lanjut usia ini waktu luangnya sangat banyak teman-teman, karena ya mereka udah tidak bekerja lagi, nggak sekolah lagi gitu, jadi hanya menikmati hari tua gitu istilahnya ya, banyak yang mengatakan gitu, menikmati hari tua sehingga waktu luangnya sangat banyak gitu. Terus kemampuan merespons orang lain, kemampuan komunikasi, ada yang masih aktif bersosialisasi ya, entah mengikuti klub apa gitu ya, atau perkumpulan apa, alumni apa misalnya. Ada juga yang memang sudah tidak aktif lagi bersosialisasi. Itu nanti beda tuh secara kognitif ya. Ya mungkin karena penyakit, karena misalnya tadi ekonomi, jadi ya hanya tinggal di lingkungan keluarganya aja. Tapi ada misalnya kita lihat kakek nenek kita atau siapa saudara yang walaupun sudah lanjut usia tapi masih aktif gitu, masih yang
sering ketemu sama teman-temannya gitu ya, masih suka apa gitu, kumpul-kumpul misalnya. Nah, itu yang terkait dengan kemampuan merespons orang lain. Nah, ini kategori usianya ya, 4 kelompok lanjut usia berdasarkan usia. Ya, yang pertama dari 55 sampai 64 tahun. Nah, ini masa-masa baru pensiun nih. Biasanya kalau pensiun tuh 55 tahun ya. Ya antara 50 sama 55. Lalu kelompok 65 sampai 74 tahun. Terus 75 sampai 84. Nah, yang 75 sampai 84 nih udah mulai rentan-rentan nih. Rentannya juga dari sisi kognitif ya. Banyak yang di umur segini kemampuan mengingatnya udah menurun ya, teman-teman ya. Ya, itu memang perlu itu sebenarnya normal, tapi bisa juga berbeda-beda gitu setiap orang, tergantung misalnya aktivitas yang dilakukan. Banyak yang bilang sih kalau masih sering baca gitu tuh bisa merawat fungsi otak ya, sehingga tidak cepat pikun seperti itu. Tapi ada juga yang udah kena gitu, kan ada penyakit Alzheimer juga ya. Jadi sebetulnya memori yang dulunya yang diingat, memori jangka pendeknya udah lupa gitu. Lalu yang di atas 85 tahun. Nah, ini juga di atas 85 tahun malah lebih itu lagi ya, ingatannya udah mulai berkurang gitu. Pengalaman saya sih seperti itu ya, almarhum kakek nenek saya yang usianya udah 85 lebih sampai 90, udah agak lupa tuh. Tapi saya senang sih ngajak ngobrol, karena beliau, mereka-mereka masih ingat zaman masih mudanya gitu. Jadi saya bisa nanya-nanya gitu, belajar sejarah dari saksi langsung gitu. Itu. Tapi kalau untuk jangka jangka pendek itu udah lupa tuh untuk ingatan jangka pendek. Tapi ingatan zaman dulunya di desa seperti itu mereka ingat biasanya. Nah, ada dua segmen juga ya. Jadi yang pertama itu segmen housebound, yaitu terikat dengan rumah. Jadi kelompok-kelompok lanjut usia yang memang banyak menghabiskan waktu di rumah gitu, berkumpul bersama keluarga, dirawat sama anaknya, bermain dengan cucunya misalnya. Tapi ada juga yang dia tuh segmen outgoing, percaya diri untuk berinteraksi sosial. Jadi masih senang keluar-keluar, main, ketemu teman-temannya seperti itu. Nah, ini masuk ke segmen outgoing gitu. Ada kan yang seperti ini ya. Bahkan umur-umur 70-80 masih nyetir mobil sendiri, ada juga tuh yang seperti itu. Jadi percaya diri aja masih gitu. Walaupun sebetulnya mungkin penglihatannya udah berkurang seperti itu. Ini pembedaannya aja, teman-teman. Oke, kita lanjut lagi tentang kebiasaan bermedianya. Em, yang pertama, nah ini kita kaitkan dengan media ya, karakteristik orang-orang lanjut usia tadi kita kaitkan dengan kebiasaan bermedia. Yang pertama, orang berusia di atas 65 tahun itu menghabiskan rata-rata 45% dari waktu luangnya untuk mengkonsumsi media, terutama koran. Mereka mengakses media terutama untuk mendapatkan informasi, bukan hiburan. Ini berdasarkan risetnya Wilbur Schramm di Amerika sana, gitu. Ya, era-era kelompok lanjut usia memang era-era mereka hidup dengan surat kabar atau koran ya teman-teman, dan televisi sebetulnya, dua jenis media ini gitu. Sehingga ya, mereka masih senang tuh, ada beberapa yang masih senang baca koran sampai sekarang gitu, dan hanya mencari informasi aja gitu, hiburan nggak terlalu. Lalu ada juga riset berikutnya dari Granny, itu memperlihatkan bahwa kelompok lanjut usia terutama mengakses televisi dan koran. Nah, dua media ini ya, mereka menganggap aktivitas tersebut menggantikan interaksi sosial yang makin menurun. Makanya kalau ada orang tua gitu ya, kelompok lanjut usia, nenek kakek kita itu banyak menghabiskan menonton TV atau membaca koran ya, ya itu mereka memang seperti itu gitu. Mereka menganggap itu ya karena udah jarang berinteraksi, menghabiskan waktunya dengan mengkonsumsi media gitu. Almarhum nenek saya juga gitu sih dulu, pagi-pagi gitu udah nonton yang ustadz-ustadz yang aneh-aneh itu ya di TV gitu. Itu Mama Dede gitu-gitu ya nonton. Terus nanti siang baca surat kabar atau majalah-majalah gitu. Dulu tuh kalau almarhum nenek saya di Jawa itu masih ada majalah khusus yang bahasa Jawa alus gitu, kromo. Nah, jadi langganan gitu tiap minggu dan itu dibaca seperti itu. Dan juga koran-koran juga. Nah, lalu beberapa riset juga menunjukkan bahwa media dapat meningkatkan proses psikologis sebetulnya, yaitu atensi, ingatan, kecerdasan, dan bahasa. Nah, itu tadi yang saya bilang sebetulnya orang-orang tua gitu, kelompok lanjut usia, yang masih aktif
membaca koran apa itu sebenarnya bisa menjaga fungsi otaknya sih, sisi kognitifnya gitu. Untuk menjaga ingatan, atensinya, perhatiannya gitu, kecerdasannya dan kemampuan berbahasanya juga. Menjaga itu gitu. Jadi supaya nggak cepat pikun juga seperti itu. Itu sisi positifnya ya. Lalu aktivitas bermedia ini melibatkan kemampuan memahami informasi. Nah, orang lanjut usia itu mengalami penurunan kemampuan dalam hal ini sebetulnya, dalam memahami informasi. Namun bukan berarti mereka harus berhenti mendapatkan informasi gitu. Ada kok orang-orang gitu yang sudah tua ya, mereka masih tertarik tuh dengan isu-isu politik gitu. Masih misalnya, oh kenapa ya presiden ini nggak penting deh, ngapain sih datang ke acara nikahannya Atta Halilintar sama Aurel misalnya. Kadang masih ada juga tuh yang bukan mengkritisi ya, ya membicarakan itu gitu, isu-isu politik tertentu soal korupsi gitu. Tapi ada juga yang udah nggak tertarik gitu, pun baca ya baca yang ringan-ringan aja gitu informasinya. Lalu surat kabar atau koran adalah media utama bagi orang lanjut usia. Selain mereka juga biasa mengaksesnya, juga karena kredibilitas informasinya. Ya koran ketimbang media online masih mending lah ya. Kayak koran Kompas atau koran-koran lokal sebetulnya juga masih lumayan lah gitu. Ketimbang media online ya, media-media online yang judul-judulnya sensasional gitu. Dia lebih informasinya lebih kredibel lah gitu. Terus memang kelompok lanjut usia ini kan memang hidup melewati masa mudanya masih di era koran dan televisi, jadi mereka udah terbiasa gitu. Nah, kegiatan literasi dapat dilakukan oleh keluarga atau institusi sosial formal maupun formal. Di buku teman-teman ada tuh ya kegiatan literasi untuk orang tua itu seperti apa aja, ada lumayan banyak, ada 10. Sengaja nggak saya tulis di sini, teman-teman bisa baca sendiri. Jadi keluarga kita gitu ya bisa melakukan kegiatan literasi juga ke para kelompok lanjut usia ini, misalnya memberi memberi masukan bahwa misalnya oh hiburan-hiburan seperti ini yang ada di TV itu memang sebetulnya nggak bener-bener real kayak gitu ya. Jadi ketika menonton TV mereka juga oh gitu. Karena kalau nggak dikasih pemahaman mereka bisa menganggap itu suatu yang betul gitu. Konstruksi media itu betul gitu. Dan seperti itu dan banyak lagi sih, banyak lagi kegiatan literasi yang bisa dilakukan gitu. Selain itu terus juga memberi ngajak ngobrol misalnya setelah membaca koran, terus berdiskusi tentang isu politik misalnya atau isu ekonomi ya kita kita sampaikan bahwa misalnya ya kondisinya kayak gini, terus koran ini misalnya masih netral atau enggak memberitakan pemerintah atau seperti seperti apa kayak gitu ya. Karena kan kelompok lanjut usia ini tidak berpikir lagi, oh koran media Indonesia tuh punyanya Surya Paloh sehingga beritanya itu pasti bagus tentang presiden misalnya. Tapi kok ketika dia baca Kompas gitu atau koran Tempo, kok isinya mengkritik presiden. Jadi sebenarnya yang benar yang mana kayak gitu. Nah, itu yang perlu dikasih pemahaman juga gitu. Karena mereka-mereka ini ya hanya membaca aja gitu dan memahami apa yang dibaca gitu. Seperti itu ya. Dan banyak lagi sih, ada beberapa lagi. Sebentar, sepertinya laptopnya agak lowbat. Ya, kita lanjut lagi. Berikutnya media digital dan orang lanjut usia. Nah, sekarang kita bahas tentang media digital nih. Gimana kalau tadi kan bagaimana mereka mengkonsumsi dan apa bagaimana literasi terhadap media massa ya, berita, televisi, koran seperti itu. Sekarang media digital. Nah, media digital ini yang pertama ya, media digital baru muncul ketika orang lanjut usia berhenti belajar atau bekerja secara formal. Jadi mereka memang nggak familiar. Ya munculnya medsos apa ya walaupun beberapa punya ya Facebook gitu, tapi biasanya nggak aktif gitu. Atau nggak sama sekali. Bahkan pakai WhatsApp aja sebenarnya agak bingung ya kalau kakek nenek kita gitu ya. Terus mereka kurang pandai mengakses ya itu tadi karena udah kondisi sudah tua ya kemampuan otaknya tidak lagi sama ketika mereka masih muda, kemudian mereka juga udah di fase udah nggak belajar lagi, udah di fase pensiun, tidak bekerja juga, jadi ya kondisinya kurang pandai gitu mengakses, juga belum mampu menyaring dan menganalisis konten, apalagi memproduksi konten media digital gitu. Jarang ya kita lihat, walaupun ada beberapa
tapi yaitu balik lagi pemahamannya juga tidak akan menyeluruh. Misalnya kakek nenek kita yang masih menggunakan Facebook, tapi ya akhirnya yang diposting ya seperti itu aja gitu. Pemahamannya masih belum menyeluruh gitu tentang bagaimana sih menggunakan media sosial Facebook misalnya. Lalu tapi orang lanjut usia perlu diberi kesempatan belajar menggunakan media digital. Namun dengan beberapa penyesuaian teknis dan konten. Misalnya penglihatan, misalnya fontnya digedein ya, karena kan kondisi matanya juga udah menurun. Terus juga pendengaran. Nah, ini juga jadi persoalan ya. Banyak juga orang-orang lanjut usia tuh yang secara pendengaran udah agak kurang baik ya, karena faktor usia dan kesehatan. Sehingga ketika misalnya mengakses media digital, ya kita harus maklumi volumenya harus besar seperti itu ya. Terus mobilitas ini terkait dengan bagaimana dia menggunakan si media digital ini gitu. Menggunakan tampilan-tampilannya seperti apa, apakah jadi mobilitasnya kita nggak bisa tuh cepet-cepet buru-buru kalau kita misalnya mengajari kakek nenek kita atau orang lanjut usia untuk bisa main medsos gitu ya. Karena dia nggak seperti anak muda mobilitasnya gitu yang cepat gitu. Jadi harus diatur juga gitu, nggak bisa cepat-cepat gitu ngekliknya misalnya gitu. Dan juga kognitif, dari sisi kognitif pemahaman mereka juga pasti nggak cepat. Jadi memang harus, kalau kita ingin mengajari gitu penggunaan media digital, memang harus pelan-pelan. Karena menangkapnya juga tidak bisa cepat seperti itu ya. Nah ini beberapa hal kalau misalnya orang-orang lanjut usia ingin belajar menggunakan media digital. Nah, ini yang terakhir ada 3 kategori kelompok lanjut usia yang rentan. Jadi dari orang-orang lanjut usia itu sebenarnya ada lagi yang membedakannya 3 hal. Nah, yang pertama kategori pendapatan atau ekonomi. Tentu saja orang lanjut usia dengan ekonomi yang misalnya menengah ke bawah gitu, eh, dia akan lebih susah juga karena mungkin nggak terbiasa baca koran juga waktu mudanya atau menonton televisi. Jadi kehidupannya memang banyak dihabiskan misalnya masih untuk bercocok tanam seperti itu ya. Jadi ketika mereka menonton televisi ya lebih rentan sebetulnya gitu. Karena dari awal akses ekonominya tidak tinggi. Jadi tidak dari sebelum mereka menjadi lanjut usia juga udah kurang terliterasi seperti itu. Lalu juga ada kategori kesehatan. Kesehatan ini ada yang mungkin dia secara ekonomi di masa tuanya bagus ya, ada pensiun dan segala macam, atau memang berasal dari keluarga orang mampu, tapi ternyata kesehatannya tidak baik gitu. Misalnya udah punya penyakit yang mengharuskan dia tidak bisa berjalan atau kemana-mana, atau pendengarannya kurang bagus, penglihatannya kurang bagus, ini juga berpengaruh juga ya gitu terhadap kegiatan literasi medianya gitu. Mungkin mereka hanya bisa mendengar berita aja, tapi udah nggak bisa baca koran, sehingga ya udah hanya dengerin TV misalnya sama nonton TV dan menganggap itu semua betul misalnya kayak gitu. Lalu kategori gaya hidup, aktif atau pasif. Ada kelompok lanjut usia yang aktif yang tadi saya bilang, masih senang bersosialisasi dengan temennya. Nah, itu juga akan membedakan ya. Ketimbang yang pasif. Pasif tuh ya yang udah di rumah aja, udah nggak bisa kemana-mana juga, atau males kemana-mana. Jadi ya udah di rumah, itu akan lebih sering terpapar media ketimbang yang aktif. Yang aktif biasanya mereka ini masih melakukan aktivitas lain gitu, bersosialisasi ya. Terus ya nggak hanya kerjanya misalnya menghabiskan waktu luangnya dengan menonton TV atau membaca koran aja gitu, tapi ada hal lain. Nah ini nanti juga membedakan bagaimana eh, mereka memahami media gitu. Jadi kategori ekonomi, kategori kesehatan ya, yang masih sehat sama yang enggak, sama kategori gaya hidup yang aktif dan pasif. Ini yang juga mempengaruhi kelompok lanjut usia, apakah mereka rentan atau enggak. Ya, kurang lebih seperti itu. Saya rasa cukup. Nah, teman-teman kalau ada pertanyaan atau pendapat atau mau didiskusikan nanti silahkan ditulis di bagian forum diskusi di Bright Space ya. Nanti saya buat di situ. Silahkan dituliskan di situ, nanti kita diskusikan di sana. Terima kasih ya atas perhatiannya. Kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya.